Ahem, ahem. Ahem, ahem. Oh, jam tangan baru ya bang? Mahal nggak tuh? Enggak, cuma 1 M lebih dikit. Ini juga terpaksa beli karena kasihan sama penjualnya. Bentar, jam harga 1 M, abang beli cuma karena kasihan sama penjualnya. Yah, aduh. Ups, jatuh. Apalagi tuh bang? Oh, ini cuma nota anak jajan tadi pagi. Nota jajan anak bang? Iya, jajan. Jajan anak sampai 2 M bang. Soalnya pagi-pagi anak nangis, minta dibelikan mainan minimarket. Udah dibelikan tuh mainan, tapi masih nangis karena katanya nggak bisa gerak. Ya udah aku belikan aja minimarket beneran. Jadi abang beli minimarket 2 M cuma buat mainan anak. Yap, betul. Aduh bang, jantungku bang. Aduh. Udah bang, jangan keluarin apa-apa lagi bang. Kepalaku sudah pusing dan jantungku kambuh. Jangan sampai komplikasi kalau dengar kegokilan abang lagi. Oh, ya udah, aku buang aja kalau gitu. Loh, kok dibuang? Emang apaan bang? Yakin mau denger? Iya bang, penasaran. Ya udah, itu cuma kunci mobil Ferrari. Udah bosen juga aku. Apa? Kunci mobil Ferrari abang buang karena bosen? Apa yang kamu bawa itu? Ini cuma kapak api buat kasih pelajaran orang yang suka ria dan sum'ah sepertimu. Kalau itu apa? Ini cuma palu hijau pilihan yang saya rawat sepenuh hati seperti anak sendiri. Maaf. Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari apa yang aku takutkan menimpa kalian adalah syirkul asghar. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan syirkul asghar? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya. Kala datang godaan setan, pikiran-pikiran buruk untuk berbuat dosa, dan pinternya setan, dia memerintahkan kita berbuat dosa dan dia mengangan-angani kita, nanti engkau tobat. Tenang, Allah itu maha pengampun. Engkau lihat ada orang-orang yang seumur hidupnya berbuat dosa, di akhir hayatnya bertobat. Itu bisikan syaitan. Ketika datang, katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah. 7 golongan yang mereka dijamin oleh Allah bukan hanya masuk surga, tapi akan tenang saat dihisab. Saat orang lain kesulitan dan orang sudah gak peduli mau surga atau neraka, yang penting cepat dihisab. Di antara 7 itu, syabani yatahabba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi beda antara saling mencintai saja dengan mencintai karena Allah. Kalau mencintai karena Allah, dia akan saling mengingatkan apa yang Allah sukai. Misal Anda punya kawan misalnya kan, Anda katakan, "Ukhti, ya saudariku, yuk malam tahajud yuk. Mudah-mudahan dengan tahajud kita bersama masuk surga lewat pintu tahajud. Ukhti, ayo berhijab yuk, aku takut berpisah dengan kamu di surga. Ukhti, baca Quran yuk." Begitu Anda terbiasa demikian dan Anda mengingatkan, yuk kita jauhi maksiat, kita pertahankan ya. Kalau satu di antara kita wafat duluan, kita saling doakan ya. Yang seperti itu bahkan langsung disebut di hadis yang lain, kalau dia dihisab duluan kemudian masuk ke surga dan dia belum menemukan kawannya, maka dia akan berkata, "Ya Allah, saya di dunia bersama si fulana, saya di dunia bersama si fulan. Mohon ya Allah dengan segala kemuliaan-Mu, jadikan saya bergandengan tangan dengannya masuk ke surga." Riwayatnya sahih. Kalau salatnya benar, apa dampaknya dari situ? Akhlak. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maaf, semua orang baik itu sumber kebaikannya terbebas dari 2 ini. Mohon izin Bu ya, kalau ibu anaknya, cucunya, atau kita sendiri ingin baik, rumusnya gampang. Bebaskan dari 2 sumber ini. Tidak ada yang ketiga. Di keburukan itu cuma 2. Kalau bukan fahsya, pasti munkar. Kalau bukan fahsya, pasti munkar. Apa itu fahsya? Fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT, yang jorok-jorok, yang kotor, itu fahsya. Awas, hati-hati. Saya ulang ya, pornografi, porno aksi, LGBT, homo, lesbi, transgender, sejenisnya, itu fahsya namanya. Jadi mustahil ada orang sholat berbuat fahsya, mustahil. Makanya ketika seseorang sholatnya benar, itu pasti akan memberikan perisai pada dirinya dari perbuatan fahsya.
Nih Bu ya, gak usah jauh-jauh. Kalau sholat kita benar, ibu lihat gambar di handphone, buka misalnya, ya. Begitu ingin lihat berita, tiba-tiba ada gambar yang tidak elok. Itu kalau sholat kita benar, dalam hati kita ada yang disebut dengan burhan. Laula an ra'a burhana rabbi, burhan. Burhan itu petunjuk Allah yang muncul dalam hati, yang menjauhkan kita dari maksiat. Ketika kemudian ditampakkan oleh Allah, laula ar-ra'a burhana rabbi, kalau dia tidak merasakan, melihat burhan, petunjuk di hatinya dari Allah, ini salah, jangan lakukan. Kalau Nabi itu pasti dijaga, maksum. Nabi nggak mungkin berbuat maksiat, dijaga. Kalau kita karena bukan Nabi, dorongan nafsu itu ada, tapi oleh Allah diberikan pancaran di hatinya supaya mencegah dia berbuat maksiat. Makanya ibu sering dengar suara hati ketika berbuat salah.